Begitu nyampe di hotelnya sempat terkejut bang. Begitu tahu dari security-nya. Jadi meninggalnya sedang berhubungan bang. Meninggalnya. Bener? Beneran. Begitu udah ganti baju kelar masuk ke kamar, ngelihat kaget bang. Nempel masih bang. Ya kalau kata orang sih itu gacet. Kalau kata orang. Kalau saya lihat itu di mobil di atasnya banyak bang yang pada ngikut katanya macem-macem. Di atas apa? Di atas kabinnya pada berdiri, ada yang duduk, ada yang gelayutan. Ya sempat nyeplos sih saya kedengeran. Kok ada yang begini banget? Dia juga baru pertama itu dampingin begitu katanya kok ada yang begini banget. Azabnya berasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seru. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang mengantar jenazah nih ke rumah duka. Jadi narasumber gue ini adalah seorang supir ambulan. Pada saat dia sedang mengantar, dia mengalami beberapa kejadian sampai satu kampung bisa dibilang geger sih dengan kejadian seperti ini nih. Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Malam, Bang Rian. Iya bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah Bang, terima kasih nih Bang. Udah jauh-jauh dari Bekasi. Iya. Anjay, berapa jam di sini? Tadi 2 jam hampir bang. Macet banget ya? Parah bang macetnya. Oke, Bang. Terima kasih nih Bang sekali lagi ya. Dan datang ke sini untuk menceritakan sebuah pengalaman ketika sedang mengantar jenazah nih. Iya bang, dari evakuasi sampai nganter saya bang. Dari evakuasi sampai ngantar. Iya bang. Dan semuanya itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ditutupin semua bang biar nggak ada pihak lain yang tahu kecuali keluarga. Oke. Dan akhirnya ketika dibawa ke rumah duka, satu kampung itu Geger semua bang. Sampai bener-bener emang katanya kejadiannya ada 2 dan ini yang keduanya parah. Oke. Mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Bang ya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Bang Rian seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di-subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang, sudah siap? Siap bang. Obrolan tengah malam? Oke, Bang Rian. Itu kejadiannya seperti apa sih, Bang? Kejadian itu evakuasi bang ceritanya. Dari evakuasi sampai pengantaran sampai rumah bang. Oke, bisa diceritain lebih lanjut nggak? Silahkan. Oke bang. Jadi pada saat saya baru awal kerja nih, rumah sakit dapat panggilan bang di sebuah hotel. Rumah sakit mana tuh? Ada di daerah Bogor. Oke. Dapat panggilan langsung saya siap-siap pikir ya paling korbannya kenapa lah gitu, nggak berpikir yang aneh-aneh nih. Ya udah saya ngajak teman saya juga nih berdua, emang dia juga bukan medis sih, namanya cuma buat pengambilan doang dan katanya udah meninggal. Oh, informasinya ya? Iya, nah saya juga pikir nggak aneh-aneh, paling lah kayak kenapa gitu. Ya udah akhirnya saya nyari temen buat jalan, sekalian buat siap-siap semuanya. Udah ketemu nih sama teman saya, udah yuk jalan, udah lu siapin semua kan. Udah, ya udah saya masuk mobil berdua jalan ke sebuah hotel lah. Masih di daerah situ-situ juga, nggak jauh dari rumah sakit. Begitu nyampe di hotelnya sempat terkejut bang. Begitu tahu dari security-nya. Jadi meninggalnya sedang berhubungan ini. Hah? Meninggalnya. Beneran? Beneran. Oke. Sempat kaget tuh pas dibilang sama security, hotel juga hotel lumayan bagus. Dan sempat di silent lah, pokoknya nggak boleh ada yang pemberitaan yang bocor keluar-luar, sampai kita aja HP nggak boleh masuk. Ditaruh pas security. Udah
jelasin sama security begini begitu, langsung lah saya turun ke basement buat naruh mobil sama siap-siap barang buat naik ke atas. Karena kan emang disuruhnya masuk lewat lobby barang bang, nggak boleh lewat lobby hotel apa lobby yang lainnya lah. Harus khusus lobby barang, sama lift barang. Kenapa? Ya itu buat nutupin semuanya bang. Jadi harus silent, bener-bener silent. Nah begitu saya disuruh itu kaget kok lewat lobby barang. Biasanya kan kalau dia meninggal biasa aja, ya udah kita biasa aja lewat lobby depan apa lobby karyawan. Ini suruh lewat lobby barang sama lift barang. Ya udah teman-teman, ya udah yuk jalan aja ya, nggak usah ini. Saya jalan naik ke lift. Begitu nyampe lantainya di lantai 5, itu sempat kaget juga bang. Jadi bener-bener kayak senyap aja, nggak ada kejadian apa-apa. Dan pada saat itu ya emang hotel penuh karena di saat weekend itu bang. Nah itu ada satpam yang nungguin satu kamar, saya dipanggil tuh. Kita emang bingung kan, di lorong itu sepi nggak ada siapa-siapa, jadi cuma satu satpam itu manggil, mas ini medis ya kata dia. Iya, seragamnya copot dulu mas, kata dia begitu. Suruh copot seragam yang lain-lain. Oke udah saya ke kamar mandi dulu ganti baju. Begitu udah ganti baju kelar masuk ke kamar, ngelihat kaget bang, nempel masih bang. Ya kalau kata orang sih itu gancet. Kalau kata orang, tapi kalau dalam ilmu medisnya tuh enggak. Ada sesuatu otot atau keregangan yang di area vagina itu menjepit erat karena kaku. Jadi intinya bahasa kitanya gampangnya gancet. Tapi yang ceweknya di situ keadaan udah meninggal, yang lakinya masih setengah sadar karena kehabisan nafas. Dan saat itu ya teman saya suruh ngecek semuanya, kayak setengah sadar udah karena udah kehabisan oksigen, disaturasinya juga udah rendah. Akhirnya teman saya teriak, nih cowok kayak pasti bisa diselamatin, cuma nggak bisa dicabut di sini. Saya langsung marah ke satpam, kenapa nggak bilang pak dari awal, kalau gitu kan saya bawa medis gitu. Bawa perawat sekalian dokternya, kata dia, biar nggak kelihatan mencurigakan sama mencolok banget di luar, kata dia begitu. Terus ini gimana mau diangkat? Emang bener-bener nggak bisa dilepas bang, karena kan harus disuntik dulu biar lubangnya itu rada kendor sama yang punya lakinya itu mengecil bang, ke ukuran standar. Iya, disuntik dulu biar bisa lepas. Suntik pakai apaan? Ada pokoknya zatnya saya kurang tahu, pokoknya harus disuntik biar sama-sama ngeregang. Itu dalam ilmu kedokteran lah pokoknya tahu. Kalau saya di situ cuma supir ya, dan dia juga sapama kan nggak terus terang nggak jujur. Jadi kita berdua kaget pas sampai situ. Teman saya juga ngupayain, teman saya masih ngupayain nih biar bisa lepas di sini, jadi biar nggak malu. Itu bener-bener real nggak lepas bang. Jadi bawaannya ya kita berdua ya begitu. Jadi yang cowok yang masih hidup ditaruh di atas. Tapi dengan ini ya udah sesek dia, kayak udah sesek kehabisan nafas gimana lah. Kayak udah cengep-cengep lah, udah kehabisan nafas, tapi masih bisa bertahan dia. Emang orangnya tinggi gede, sedangkan ceweknya kurus. Nah akhirnya diskusi sama satpam, itu akhirnya ditaruh kantong mayat bang, yang oren, biar masuk, digendong rame-rame, berempat. Itu juga dengan gendong itu benar-benar satu lorong sampai kita masuk lift barang, itu benar-benar diawasin, dijagain. Jadi jangan sampai bocor sama sekali. Sampai lift barangnya itu ditungguin biar sama sekali nggak ada emang orang naik atau orang lalu lalang di satu lorong itu. Benar-benar kita udah masuk lift barang, baru ditutup rapat. Dan begitu turun sampai basement, mobil ambulannya pun dijepit sama mobil box bang. Jadi benar-benar harus senyap banget. Karena emang itu hotel bagus dan berbintang. Sangat terkenal lah pokoknya tuh hotel. Udah gitu bener-bener diapit bang sama mobil box, kayak itu satu mobil es krim, nggak satu yang kayak mobil laundry, diapit bener-bener diapit sampai nggak kelihatan kalau tuh ambulan. Baru kita masukin. Begitu udah masuk mobil juga kita cuma bisa mantuin yang cowok cuma oksigen doang, karena kan emang ambulannya kita nggak pakai yang AGD. Karena kan tulisannya di situ tadi pas dia telepon pesennya udah meninggal, kirain cuma satu, nggak tahu dua begitu. Nah sepanjang perjalanan ke rumah sakit aman-aman aja tuh, masih sampai di depan IGD itu orang juga udah pada ini bang, dari pihak hotel pun IGD suruh dikosongin. Jadi dia berani bener-bener bayar mahal demi ketutup kasus gituan. Udah sampai IGD yang tadinya pada antri buat nunggu kamar, jadi itu udah pada langsung masuk kamar bang, dimasuk-masukin kamar dulu seadanya.
Jadi di IGD bener-bener cuma kasusnya dia doang. Itu di situ dokter emang pada panik, cuma katanya kasus-kasus begini udah biasa. Kalau yang cowoknya emang orang luar dan ceweknya tuh cewek sewaan, udah biasa kasus kayak gitu. Kalau kata yang nangani, kalau bagi saya kan, ya saya orang awam dan baru juga belum lama masuk terjun ke dunia medis gitu, ya kaget kita ngelihatnya. Yang selama ini cuma mitos dan cuma dengar di mulut ke mulut, itu ngeliat langsung kejadian nyata. Udah ditangani dokter semua, itu awalnya masih hampir 1 jam belum bisa lepas juga bang. Tapi ceweknya udah bener-bener nggak sadar, udah bisa dibilang meninggal. Karena dari denyut nadinya dihitung pakai EKG udah pada nggak ada pergerakannya. Tapi kalau yang cowok masih ada. Nah udah seling 1 jam lebih lah kira-kira, itu baru bisa kelepas bang. Baru bisa kelepas sendiri-sendiri dan dipindah bed satu-satu. Tapi yang cewek tetap udah nggak selamatkan dan meninggal dalam keadaan begitu. Nah habis itu yang cowok diurusin bener-bener sampai masuk ICU. Nah yang cewek ini bagian saya yang ngurusin sampai ke kamar mayatnya bang. Dari IGD. Dan di satu hal lagi nggak ada juga yang mau bawa bang, karena ke daerah Jawa Tengah jauh. Jadi di sana itu emang driver rata-rata tua semua bang, ada 6 orang dan yang paling muda saya sendiri. Jadi semua kerjaan yang kira-kira berat, perjalanan jauh hingga kemanapun, ya udah kesalahannya ke saya. Mau saya masuk shift apapun, pasti saya yang digangguin pertama. Karena yang lainnya itu maunya pada bilang deket-deket. Kayak rujukan cuma Jabodetabek dan antaran Jabodetabek. Gitu saya udah feeling nih sama temen saya berdua mau ke kamar mayat, udah feeling gak enak lah. Dari ruang IGD mau ke kamar mayat itu udah aneh-aneh juga bang. Kayak didorong kok rada berat nih, nggak kayak pas kita bopong sama dorong pas dari keluar ambulans sampai masuk IGD udah rada berat, udah aneh. Saya sama teman saya udah ngerasa, cuma nggak bilang-bilang dulu. Begitu nyampe kamar mayat, saya ketok lah, ada tuh petugasnya mau dibersihin, dimandiin dulu nggak sekalian, kata dia. Katanya pihak keluarga tinggal tunggu beres. Nah udah gitu saya ngurus surat-surat dan itu dimandiin. Dan begitu saya kelar ngurus surat, yang mandiinnya juga cerita bang ke saya. Oke. Ceritanya juga aneh. Ini lu nemu di mana, kata dia. Matinya konyol nggak? Ya bahasa kalau kayak kita mah bahasa-bahasa gitu biasalah. Matinya konyol nggak? Saya tanya kenapa emang? Dimandiin sempat ada yang aneh-aneh nih. Aneh-aneh gimana? Dari bagian itunya keluar darah terus. Apanya? Area intinya bang. Oh, vaginanya. Iya, keluar darah terus ngalir. Terus dari kayak ininya juga terusnya lecet-lecet semua. Begitu saya iniin, saya detailin lagi lah, saya ceritain. Kalau mau tahu lihat aja nih di surat jalan sama surat kematiannya. Dia pas ngeliat juga kaget bang. Karena di surat kematiannya tertera jelas mati saat dia langsung nyeplos gancet. Iya, udah biasa nih kalau kayak gini sih. Cuma kata dia ini yang paling parah. Dimandiin aja matanya nggak mau nutup. Terus tangannya langsung kaku. Emang kejadian jam berapa? Ya belum lama, sekitaran jam 5. Itu kan baru setengah, berarti belum ada 2 jam. Itu biasanya kalau belum sampai setengah hari atau 6 jam itu masih biasa. Ini udah kaku semua. Kaku, biru, sama pucet banget matanya. Begitu dia udah saya jelasin, baru ya udah di jalan hati-hati. Biasanya kalau yang matinya konyol begini ada aja balaknya di jalan, kata dia. Mobil mandiin dulu Gi, ntar gua kasih pegangan lu buat mandiin apa nyiram-nyiraminnya. Ya udah saya turutin dong daripada saya kenapa-napa. Nah teman saya yang tadi bantuin evakuasi begitu denger ini saya ajak, ayo temenin gua langsung ke Jawa Tengah ini, langsung pulang besok lah. Langsung gak mau bang. Gue lebih baik pulang deh, lu sendiri aja, kalau nggak cari temen dulu lagi yang mana. Dia akhirnya nggak mau nemenin, saya nari dulu. Saya juga takut bang, udah dibilangin begitu. Takut juga, akhirnya saya ngontek teman saya nih yang ada bisa. Dapatlah satu tuh teman saya. Tapi dia nggak mau ke rumah sakit, maunya dijemput di tengah jalan, katanya kejauhan. Ya udah oke, gue jemput, tungguin. Setengah jam lagi gue jalan. Ketika udah kelar semua urusan, udah masuk mobil, udah saya jalan jemput teman saya nih bang. Nah jemput teman saya ini arma pintu tol deket, jadi udah sekalian masuk, dia nunggu di gerbang tol. Udah nunggu gerbang tol,
ketemu nih sama teman saya, yaudah yuk masuk, lu udah bawa ini kan persiapan buat jalan, kata dia udah. Itu baru mau masuk tol aja, pas dia masuk katanya dia ngeliat di belakang rame, di belakang mobil, padahal keluarga nih cewek nggak ada sih di Jakarta, di kampung semua, di daerah Jawa Tengah. Teman saya ngeliat, ya udah saya nggak bikin panik, takutnya kalau saya bikin panik dia nggak ini, tapi perasaan saya di mobil biasa aja, kayak nggak ada yang ikut, tapi dia ngelihatnya ada 2 orang ikut di belakang. Tapi di belakang cuman mayat doang. Cuma sama peti, sama karangan bunga. Biasa kalau dari rumah sakit. Oke. Tapi teman saya ngelihatnya dari luar, itu ada orang 2 cewek cakep-cakep katanya begitu. Ya udah masuk aja, nggak usah peduliin. Saya sih nggak nakut-nakutin dia dulu karena emang masih deket, takutnya dia berubah pikiran terus pulang. Saya ntar sendirian, ya udah masuk dulu. Dia masuk tuh tenang sambil nanya, mulut tuh cakep, itu cakep. Ya udah ntar aja gampang kenalannya. Saya cuma dalam hati cuma bisa baca-baca aja, Bang. Baca-baca sebisa saya. Nah, udah sepanjang jalan itu udah sempat aman, Bang. Sampai mau masuk tol Cikampek. Oke. Nah, pas di Cikampek pertengahan abis rest area, kembali lagi, Bang, bannya. 4-4-nya itu kempes lagi semua, keadaan lagi di tengah-tengah. Ya kan saya bingung, langsung nepin aja. Untung tuh mobil juga nggak guling, Bang. Kalau guling kan abis, saya ketombokan banyak banget. Itu langsung dipinggirin lagi, dipinggirin, dan gak lama ada polisi yang nyamperin sama petugas jalan tol. Ditanya, kenapa mobilnya? 4-4-nya kempes semua, Pak. Tadi juga sempat begini. Terus dia nanya, langsung nembak. Ada isinya apa kosong? Ada isinya. Terus gimana kabar isinya? Ya begitulah, Pak, namanya udah di dalam peti, masa ditanya, saya gituin. Terus habis itu ya udah kita bantuin deh. Ya udah, jadi mobil saya diapit di tengah-tengah nih. Dan polisi sama petugas tolnya sama ngelihatnya. Itu yang di dalam mau disuruh turun dulu nggak? Kan mesinnya dimatiin pasti panas. Nah, yang dilihat petugas tol sama polisi sama kayak yang dilihat teman saya. Sedangkan saya yang bawa dari rumah sakit sama mekanik yang tadi pada ngerjain mobil tuh nggak ada orang yang ngecek, Bang. Nah, saya diem aja sampai akhirnya petugas tol dongkrak ban belakang, biasa kayak tadi, dibawa lagi ke bengkel, dicari yang terdekat. Nah, habis itu saya ngobrol lah, tuh kan petugas tol udah jalan pakai mobil bakal dia berdua, nah tinggal saya sama teman saya, nah polisi 2. Baru saya ajak ngobrol tuh bertiga. Pak, Bapak tadi ngeliat apa di mobil? Itu cewek nggak suruh turun dulu, sama ngeliatnya cakep. Perawakannya cakep, katanya putih bersih. Itu cewek nggak disuruh turun dulu, kasihan tuh. Man, saya langsung bilang, di mobil ini nggak ada cewek, Pak. Penglihatan Bapak sama teman saya sama. Masa sih, Mas? Kalau nggak percaya, ayo saya bukain pintunya. Saya bukain pintu samping, kaget langsung pada bertiga, Pak. Nggak ada siapa-siapa, cuma peti sama karangan bunga. Tadi saya ngeliat jelas, Mas, ada cewek di sini. Nah, teman saya langsung nyemplos. Tadi gue juga ngeliat ini ada cewek cakep bener, sampai dari spion dalam. Teman saya masih ngeliat ada cewek. Lu pada ngigo kali, saya gituin kan. Enggak, beneran, polisi tetap ngeyel. Ya kalau nggak percaya buka lagi pintu belakang. Bener-bener dibuka pintu belakang polisi. Nggak ada juga, nggak pada percaya. Terus apa dong, nah, harus saya ceplosin. Ntar ini juga ada kabar lagi nih. Kabar kenapa, Bang? Ban ini nggak bisa dipompa, maunya ganti baru. Bener, selang setengah jam tuh petugas tol nyari bengkel ban. Emang kan udah rada malam juga, Bang. Itu sempat setengah 10. Begitu nyari ban mungkin ke daerah kampungannya, nelpon gak lama. Ini bannya kok aneh, Pak. Dia nelpon ke polisinya, lu ini bannya aneh. Diisi angin gak mau, tapi diganti baru mau. Pertama dites 1 dulu, terus ini gimana? Ya terus saya calling lagi dong ke rumah sakit. Ini bannya sama kayak tadi, gimana solusinya? Nah, saya di situ dituduh dikira mainin duit jalan. Dituduh. Ya pokoknya saya nggak mau tahu. Akhirnya ketombokan saya, Bang. Jadi ganti itu pakai duit saya pribadi. Karena dari rumah sakit nggak mau ngeluarin lagi biaya buat ganti ban. Karena di sana tadi udah hampir 3.200.000 pakai duit pribadi saya, dan itu dapatnya pun ban second karena udah malam. Toko ban gak ready ban ukuran segitu, dan adanya itu yang penting pikir saya bisa jalan lah, bisa nyampe nggak ini. Tuh ganti 2, akhirnya yang udah diganti 2, nah petugas tol balik ganti lagi 2. Itu pokoknya total kerugian saya itu pokoknya belum kerja, belum gajian, maksudnya belum dapat gaji, udah nombok 3 juta lebih.
Itu duit pribadi saya, nggak nyentuh duit rumah sakit sama sekali. Nah kelar urusan ban, kita pamit nih pada tiga mobil 6 orang ini pamit salam-salaman. Sekarang gantian bang yang lihat petugas tolnya. Di mobil itu ada cewek. Nah kita yang udah tahu diem. Coba buka gitu. Ceweknya gerah kali mau minum, kasih minum. Kan emang biasanya di petugas jalan tol itu ada aqua lah buat minum. Dia buka pintu kaget bang. Gak ada siapa-siapa, langsung panik. Yang satu kabur ke belakang lagi. Dia langsung bilang, itu ada orangnya gak sih? Yang apa teman saya bilang, itu penglihatan doang bang. Aslinya emang gak ada. Kita juga tadi pada ngeliat begitu. Cuma dia doang nih supir yang aman gak ngeliat. Nah akhirnya temen yang satu gak percaya dilihat juga. Sampai belakang dibuka lagi. Gak ada apa-apa. Akhirnya yang ban yang tadi 4 itu ganti. Udah saya masukin aja kanan kiri di peti, samping peti. Ya bisa udah kesel juga. Dari rumah sakit gak percaya. Terus saya akhirnya nombok juga, belum jalan jauh udah nombok, makan aja belum kan udah capek. Akhirnya udah kelar tuh salam-salaman semua, ban udah rapi, masukin peti kanan kiri, udah jalan lagi. Awalnya jalan tuh pisahan tuh aman-aman aja. Aman sampai rada ya 20 kilo, 30 kilo. Sekarang gantian mesinnya bang, mati lagi. Itu pas banget di tol Trans Jawa, yang kanan kirinya tuh masih pohon naga lah, yang kalau malam terang-terang banget. Itu mesin mati dalam keadaan di tengah-tengah. Mesin langsung mati. Saya berdua sama teman saya panik juga no. Nah dia kayak denger teman saya nih, saya belum ngerasain apa-apa. Teman saya katanya denger ada yang nangis. Padahal itu sekat mobil dari supir ke belakang. Gak bakal kedengeran suara apapun, tapi dia bisa denger katanya ada yang nangis dari belakang. Coba pinggirin dulu, mobil itu bener-bener di tengah tol, masih di tengah-tengah, belum dipinggirin, karena dipinggirin mobil gede bang, guys. Berduaan pikir nggak mungkin kuat, udah gitu di tengah-tengah. Saya bilang berdoa aja lah biar ditabrak dari belakang. Ini kan tol kencang-kencang semua. Ya udah lalu keluar dulu pelan-pelan, baru gue yang keluar. Kita dorong barengan, tapi lu ngasih pakai senter HP. Ya udah akhirnya berdua tuh bang, effort banget minggirin mobil segede gitu. Sampai ke pinggir, datanglah supir truk. Nyamperin, kenapa mobilnya mas? Mati, kata dia. Iya. Bawa isi nggak? Kata dia. Ada isinya pak, kenapa? Kalau saya lihat, itu di mobil di atasnya banyak bang yang pada ngikut, katanya macem-macem. Di atas mana? Di atas kabinnya, pada berdiri, ada yang duduk, ada yang gelayutan. Udah macem-macem bagi dia yang bisa ngelihat ya. Kalau saya sama teman saya sih nggak, cuma kan jadi panik kita yang bawa bang. Terus sama ini coba nih saya kasih air sama ini, ntar kamu sendiri yang ngelapin mobil. Saya doain hiduplah mobil, kamu juga aman selamat sampai tujuan. Nah dibaca nggak tahu tuh air apa, pokoknya dia ada sebotol 1,5 literan. Saya suruh ngelapin tuh semua mobil sampai dalam-dalamnya. Begitu dia dilapin kelar semua, supirnya cuma bilang, ini sama cuma ngasih dia kayak daun pandan, tapi itu bukan daun pandan, nggak tahu siapa. Kayak gimana? Bentuknya hampir mirip kayak daun pandan bang, 3 helai. Kata dia jangan sampai helaiannya terpisah, karena di dalam mobil ini hitungannya bertiga, kata dia begitu. Kalau sampai hilang satu, apa yang satu makin parah. Kalau bisa dijaga, ya udah saya taruh depan kaca akhirnya 3. Nah itu bener-bener mesin hidup bang. Mesin hidup aman, ya udah normal-normal aja. Begitu udah ini sama supir truknya juga dikawal, jadi kita jalan di depan, dia di belakang. Kata dia udah saya kawal sampai keluar tol, mau keluar tol mana, paling Brebes aja yang rada murahan, saya gituin. Ya udah ya saya kawal, takutnya kamu kenapa-napa lagi di sini. Emang tuh orang rada baik bang, udah tua cuma baik, solidaritasnya ini banget. Udah dikawal sampai keluar gerbang tol, itu aman bang, masih dikawal dia masih aman. Begitu dia udah pisah jalur lewat pinggir kali Perupuk, itu mobil sama lagi, masih mati lagi. Bener-bener cuma pisah jalan begini, dia udah nyerong kita lurus langsung mati. Nah temen saya sempat teriak-teriak juga ke dia, mungkin suara knalpot dia nggak kedengeran apa suara mesin ya. Ya udah kita apes lagi di situ, keadaan itu udah jam 12 malam. Itu keadaan udah jam 12 malam, makin aneh aja udah bang di situ. Ya jalanan sepi, udah gitu gerimis juga bang, gerimis udah nggak ada, jarang yang lewat lah, mungkin namanya nggak lebaran kan, jadi jalur situ ya yang lewat kenceng-kenceng ada, jadi nggak ada yang peduli gitu.
Saya sama teman saya udah komat kamit aja bang, takut. Dia takut, saya takut. Mesin mati lagi. Saya bilang, yaudah coba cek aja pelan-pelan, lu senterin, gua ngecek, saya iniin. Tuh saya pegang tuh di indikatornya katanya overhead, di indikator speedometer overhead. Padahal aslinya enggak. Indikatornya nyala tapi overhead, di mesinnya enggak sama sekali. Sekarang masa mesin sejauh itu jalan dipegang tangan, headnya aman bang, adem. Di tangan saya adem, saya mau buka tutup olinya adem, kan nggak masuk akal. Harusnya kalau overhead kan dibuka tutup oli, tutup radiator, panas nyemprot, ini adem sama sekali. Nggak ada gangguan, saya megang aja aman-aman aja. Udah gitu, ini ada yang aneh nih. Kalau teman saya kan emang dia nggak ngerti mobil, cuma ngerti sedikit. Pikiran saya ini aneh nih. Bener kata penjaga kamar yang tadi, bakal terjadi apa-apa kalau emang meninggal konyol. Saya sempat mau nelpon dia, cuma HP saya sama dia tiba-tiba sinyal hilang semua bang. Sinyal hilang, semua hilang tuh berdua, saya udah bingung mau ngubungin siapa, nggak ada yang bisa. Sinyalnya hilang, ya udah akhirnya cuma bisa berdoa. Saya baca Al-Fatihah 7 kali, dia juga saya suruh baca. Ya udah yuk, coba saya hidupin, hidup tuh normal lagi. Tapi indikator overheadnya hidup masih. Ya udah pelan-pelan aja yuk, jalanin ya, pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Nah pelan, nah itu udah sempat aman tuh, berapa jauh rada aman. Begitu masuk salah satu daerah, bener-bener pas mobil doang, jalan setapak yang mungkin kanan kiri sawah, bener-bener pas mobil doang bang. Itu kalau papasan sama motor pun nggak bisa, kayaknya minggir lagi dan jeblos sawah. Itu mobil sama, malah makin parah. Kalau yang tadinya mati mesin, lampu masih pada hidup, semua hidup. Itu begitu di tengah hutan kayak gitu, tengah sawah, itu kelistrikan mati, mesin mati, semuanya mati. Sinyal HP pun hilang lagi. Udah gitu, untung ada yang lewat, masih untung. Emang keadaan itu kalau nggak salah ngelihat jam udah jam 4 pagi mau subuh. Jadi mungkin itu ada 3 orang mau ke masjid atau musola gitu. Nah nanya saya, kenapa mas di sini sendirian? Saya bawa mobil itu, cuma ada gangguan pak, saya bingung mau ngubungin siapa, nggak ada yang bisa dihubungin, mau minta tolong siapa, nggak ada yang bisa minta tolong. Emang kenapa? Nah mungkin dari 3 orang itu ada yang bisa, atau emang pinter ilmu yang kita nggak bisa lihat lah. Kalau saya ngeliat itu ada yang aneh mas di mobil, katanya begitu. Coba ya ke mobil bareng-bareng, itu juga temennya kasihan, udah lama kan begitu kata dia. Ya lumayan lama pak, kayak gituin. Ya udah ya bareng ke mobil. Coba kamu punya air nggak apa gimana? Nah saya ada tuh aqua gelas yang dia bawa pas mau naik ke mobil saya tuh. Saya kasih ke orang ini, didoa-doain, saya nggak tahu lah karena emang dia bertiga doanya ya bener-bener ini banget, khusyuk banget. Nah saya ini yang kebagian suruh nginiin bang. Kata dia, nih mas kasih minum, tapi bener-bener kayak kamu ngasih minumnya harus diginiin. Jadi kayak orang duduk ngasih minum ke orang tua gitu bang. Jadi belakangnya harus dipegang. Saya ngeliatnya begitu, tapi di tangan tuh kayak berasa berat, padahal nggak ada apa-apa. Kosong. Jadi yang ngelihat itu dia bertiga, saya udah nggak ngelihat lagi, tapi tangan saya diarahin kayak ada yang ngarahin sendiri. Dan itu air gelasan bener-bener keminum habis. Maksudnya? Itu percaya berkurang, nyusut. Dan itu bener-bener tangan saya kayak ada yang berasa buat maksa minum. Itu percaya nggak percaya, aneh tapi nyata. Dan baru saya alamin ya itu. Udah gitu, udah bener-bener habis ya. Kalau saya sendiri kaget sama 2 orang. Kalau yang 1 orang ini kan mungkin emang bisa, jadi dia nggak kayak. Itu bener-bener ini habis ya, sedikit doang sampai ini. Terus habisnya gimana pak? Udah habis, ya udah buang aja. Ntar juga dia ini sendiri, hilang sendiri, dia tenang sendiri, dia cuma aus. Kamu bawa mobilnya ugal-ugalan kata dia, terlalu kenceng, jadi dia sakit di dalam. Terus kamu bawa mobil juga santai aja. Nah sama dia, omongan dia sama kayak teman saya yang di kamar. Ini sepanjang jalan bakal ngeganggu terus, kamu banyakin sabar aja. Ada aja gangguannya dari dia karena dia nggak mau pulang dalam keadaan begitu. Terus saya tanya, dalam keadaan begitunya gimana pak? Saya tahu dia matinya kenapa, saya tahu dia meninggal karena apa. Dari riwayatnya juga saya tahu, dan ditulis di surat jalan kamu sama surat kematiannya dia saya tahu. Begitu saya lihat lagi, ya bener, meninggal sedang berhubungan intim. Dan yang bikin kagetnya lagi, pas saya inget-inget, dia di kampung udah punya suami, punya anak bang. Nah itu yang mungkin dia nggak pengen pulang karena bawa aib, bawa malu.
Nah begitu udah kelar semua ceramahnya, saya dengerin, saya ini, nah gantian giniin teman saya. Nggak taunya teman saya kesirep. Kesirepnya bukan dari dianya, tapi dari yang ikut di jalan. Jadi hawanya dia tuh kayak udah linglung aja, begitu didoain juga bertiga berempat sama saya. Dia normal lagi, baru dia cerita semua. Dalam artian cerita semua, apa yang dia lihat dari pas buka pintu samping, mobil berdiri sampai lari ke depan bemper nangis, dia ceritain semua. Kata dia, itu di mobil rame. Dan yang abis dia ngeliat duduk, terus dia megang tangannya kayak berasa tangannya dipegang, itu yang duduk di mobil rame. Dan auranya serem-serem semua, kata dia begitu. Macem-macem, makanya gue lari. Gue manggil-manggil elu, tapi lu gak mau nengok. Lah, di kuping saya gak kedengeran dia manggil, bang. Cuma saya ngelihat dia lari, tiba-tiba jongkok depan bemper nangis. Itu orang rada serem, baru pernah saya ngeliat nangis, bang, saking ketakutannya. Sampai bilang, udah gue mau pulang aja lah. Gue gak mau nemenin lu, gue juga punya duit buat ongkos kok, tenang aja. Saya bilang, lu mau pulang jam segini naik apa? Kita di sini ada yang lewat? Enggak. Lu mau jalan kaki sejauh apa sampai nemu bis? Saya gituin. Akhirnya dia mikir lagi. Tapi kalau kejadian kenapa-napa lagi gimana? Ya kita berdua, masa lu takut? Gituin kan. Kita berdua ini ngapain takut? Ya tak ada apa-apa, tinggal kabur lagi, tinggalin mobil, saya gituin. Yang mobil bukan punya siapa-siapa lagi, kita udah ketombokan juga kok dari duit apa, bukan duit jalan, duit pribadi lagi. Ya udah, dia nggak mau ngurusin mobil, kita pulang. Akhirnya dia udah sempet ini lagi tuh, bang, udah percaya lagi. Ya udah dah, ayo. Akhirnya kita bilang makasih sama itu aja, percaya nggak percaya, bang? Itu udah hampir jam 6 di situ. Padahal berasa kita kan dari jam 4 mau subuh. Tiba-tiba teman saya sadar pas mau bilang makasih itu, sinyal HP semua masuk, mobil tiba-tiba hidup sendiri tanpa di starter. Lampunya hidup, sirinenya hidup, knalpotnya pun keluarin asap. Katanya ini mobil hidup. Nah begitu terima kasih, udah saya cuma sama tuh. Pokoknya nggak tahu dikasih ganjil-ganjil mulu, saya masih inget banget dibawain beras 3 biji sama ketumbar 3 biji. Itu orang kan bahasanya dia mau ke masjid, mau sholat, orang pakaian baju koko sama sarung. Masa tiba-tiba nyediain gituan? Dia cuma bilang, nih mas buat pegangan kamu di jalan, barengin aja sama yang tadi kamu dikasih orang, kata dia begitu. Biar kalau ada kejadian apa-apa lagi, kamu kuat di jalan. Udah itu, udah saya gabungin, ya udah pak, makasih, saya taruh tuh di kaca depan lagi. Udah saya jalan, udah pamitan, saya jalan lagi semua. Nah itu ada lagi bang yang aneh kejadiannya. Itu tuh penglihatan saya jalan nggak jauh dari situ, penglihatan saya jalanannya lurus. Nggak taunya teman saya ngeliatnya jalannya jurang tapi belok. Kalau saya lurusin tuh jarang, matinya rame-rame ini berdua. Nah teman saya langsung gebrak dashboard. Lu mau ngajak gua mati apa gimana? Udah nggak sayang hidup? Lah emang kenapa? Itu kan tuh depan jurang, katanya begitu. Depan jurang, coba lu turun. Nah saya disuruh turun sama dia. Pas saya turun benar-benar bang, ban mobil depan udah nggak nyentuh aspal, udah tanah. Itu kemungkinan setengah meter lagi udah terjun bebas. Cuma ketahan sama pohon beringin kecil. Terus saya langsung istighfar, baca-baca sebisa saya. Ya saya juga minta maaf sama dia. Ya gue nggak ngajak lu mati. Penglihatan gue ini lurus. Ini jalan lurus halus seperti kayak jalan ini. Tapi kalau penglihatan lu belok dan jalan asal belok, gue minta maaf. Ya udah akhirnya tuh mobil dimundurin. Itu juga sempet bingung bang. Mundurin mobil karena dari jarak turun dari aspal ke ini udah dari jauh, udah ada dalam. Akhirnya bingung. Ya mau nggak mau dia saya suruh dorong buat bantuin pelan-pelan. Akhirnya naik, udah jalan biasa lagi. Itu sempat udah nggak ada gangguan tuh bang. Sampai setengah jam perjalanan aman. Lewatlah di daerah kayak lewatin pinggir-pinggir rel masih di jurang. Cuma sepenglihatan saya tuh jalan kita di situ-situ mulu. Padahal itu keadaan udah jam 9 pagi. Bahasanya kalau pikiran kita berdua ya sesombralah dia. Setan mana sih yang mau gangguin udah pagi? Tapi dia masih nggak ngeh kalau kita masih di situ-situ aja. Yang ngeh saya. Karena saya cuma ngeliat gubuk sama gapura. Itu muter di situ. Sampai saya bilang ke dia, lu ngerasain hal yang aneh gak? Hal aneh gimana maksudnya? Kayaknya kita jalan di sini-sini aja deh. Bagi dia nggak merasa nih. Lu aja kali yang nyupir, ngantuk, capek, mau gantian nyetir, kata dia. Gue belum capek. Tapi emang gue rasanya masih di sini-sini aja. Nah karena HP kita masih udah ada sinyal, jadi saya ngubungin teman saya juga nih yang bisa. Saya telepon, saya hubungin.
Bang, gua lagi nganter ini mayatnya di belakang. Saya unjukkan, emang di surat jalan tuh ada fotonya dia pas masih rapi. Saya unjukin fotonya, ini mayatnya, ini suratnya, ini mobil gue, ini gue berdua lagi nganter. Itu lo lagi digangguin sama dia katanya. Dia itu duduk di tengah-tengah kita. Ya sekarang kita orang awam, dia ngomong begitu kan takut, makin takut bang. Biar kata keadaan pagi udah ada matahari. Jadi jalan yang kita lewatin tuh bener-bener mobil saya doang. Itu jalan gede, tapi emang kanan kirinya kayak jurang, nggak ada yang lewat satupun. Ya keadaan jam segitu masa yang nggak ada yang lewat sih bang. Jalanan halus, bagus. Kata dia, udah lu berdoa aja, banyakin doa. Itu dia katanya emang pengen di depan karena capek di belakang, kata dia gitu. Ya cuma caranya ini biar keluar dari sini gimana? Lu berdua turun mobil, udah baca-baca doa sebisa lu, turun aja. Ntar dia pindah sendiri ke belakang, tapi pintu jangan ditutup, kata dia begitu. Ya udah saya ikutin kata teman saya. Ya udah makasih, teleponnya saya tutup. Saya berdoa sama teman saya. Masuk lagi ke mobil, udah hawanya kata dia, udah enak lagi kok, ini hawanya beda, nggak kayak tadi. Dia ngerasainnya berat, kalau saya ngerasainnya kayak matanya ngantuk. Udah masuk ke mobil lagi, yaudah jalan lagian pelan-pelan aja. Gue juga lapar, belum makan. Yaudah ntar kayak nyari makan, tenang. Itu jalan lewat bang, aman. Dan pas saya mau beli makan, gak jauh dari situ nih pikir saya, oh, alhamdulillah udah 15 menit, gak muter lagi di situ. Nah berhentilah di warung, emang warungnya nggak cukup gede tapi kayak kelihatan warung lama lah, kayak gubuk. Mau makan, nah ibu-ibu itu nawarin, emang nyamperin ke mobil, mau beli berapa mas? Tuh kayaknya di mobil banyak orangnya, takutnya nggak cukup, selalu ada jam segini. Itu keadaan udah mau jam 11 bang. Siang dari jam 9 mau jam 11. Selalu udah nggak cukup, kayak mau habis saya. Nah saya sama teman saya ngeliat-liatan. Kalau teman saya langsung nyeplos, ibu ngaco aja, saya di sini cuma berdua. Di belakang nggak ada apa-apa lagi. Yang bener mas, ibu itu masih nggak percaya. Ya udah kalau ibu nggak percaya, ya udah ladenin aja siapa yang turun. Akhirnya saya sama teman saya turun. Ya udah saya ngambil makan, dia ngambil makan. Nah ibu itu ngeliat lagi ada yang turun 2 orang. Nah dia seperti sama nawarin mau makan apa, mau minum apa ditawar. Saya sama teman saya makin curiga karena ya pikir saya juga nggak curiga macam-macam, mungkin ada yang beli lagi apa gimana, karena saya duduk di depan, nah dia kan ada di samping sini jualannya. Ya udah saya nggak pikiran macam-macam. Nah saya udah kelar makan, dia udah kelar makan, nggak ada pikiran aneh-aneh tuh. Begitu ditagih bonnya 4 orang, malah ada minumannya 8. Di situ kan aneh langsung. Ini bon ya? Iya, ditulis nyata. Yang makan 4 orang, minumannya 8. Ya kita kan di situ jadi makin aneh. Cuma teman saya ya gitu, dia kan konyol model. Kok banyak banget bu ini, perasaan minum aja kita cuma 2, yang 6 lagi siapa yang minum? Itu tadi yang dari dalam mobil mas turun semua ngambil minum. Itu juga pada kehausan, air seteko saya habis. Nah penglihatan saya sama teman saya itu air teko utuh bang. Tapi penglihatan yang punya warung tuh air habis. Ya udahlah saya nggak mau baik debat, emang udah capek. Ya udah dibayar, itu total hampir 150 makan gitu doang. Karena emang ada bonnya, dia ngeliat kayak ini, ya udahlah nih bayar aja. Sama teman saya dibayar, udah kita masuk lagi ke mobil, dan nyatanya lagi di mobil banyak sampah bang. Sampah kayak orang habis makan, ada bungkusan nasi, terus aqua gelas, mineral botol, itu banyak banget. Sedangkan jajanan teman saya tuh tadi keluar mobil belum dibuka. Itu dia buat jajanan di depan belum dibuka, begitu masuk habis jajanannya dia, sisa 1 doang roti yang nggak kemakan. Nah itu makin aneh lagi nih, siapa yang makan? Lu nggak makan kan tadi? Ya kan gue lapar. Turun berdua sama lu, naik ke mobil pun berdua, nggak ada yang balik lagi ke mobil sendiri apa gimana? Akhirnya ya udahlah, gue udah capek, lu udah capek, ya udah beresin aja. Tinggal bilang, teman saya sama saya bilang tuh ke belakang langsung ke mayatnya. Kalau emang udah kenyang, udah lapar, udah nggak lapar, jalan lagi ya. Tolong jangan digangguin lagi. Saya cuma mau nganterin. Saya juga pengen sampai rumah lagi dengan selamat, ketemu keluarga, saya gituin, saya tutup. Udah tuh, habis teman saya beres-beres, udah kelar beres-beres, saya nutup pintu samping, masuk pintunya masing-masing. Teman saya bilang, udah aman kan semua? Udah, ya udah ayo jalan. Lu mau ganti nyetir nggak? Nggak usah, gue masih kuat. Emang keadaan itu udah nggak jauh bang dari map, tapi serasa saya kok lama banget. Itu di map tinggal 3 jaman lagi harusnya, tapi waktunya itu udah sampai jam 2, kita makan nggak berasa. Dari jam 11 tiba-tiba ngeliat jam 2.
Menurut sama teman saya juga aneh kok, jam kayak cepet banget di sini. Saya ngeliat jam speedometer sama, jam HP sama, jamnya dia sama, jam tangan sama. Ini kayak ada yang aneh. Pas banget keluarganya nelpon juga ke HP saya, dari pihak rumah sakit juga nelpon, karena kan dia mantau dari GPS juga. Nah saya angkat yang keluarganya dulu, dia nanya, Mas kok nggak nyampe-nyampe, kenapa? Ini kan dari malam jalannya. Ya saya nggak mungkin cerita kejadian aneh-aneh dulu di jalan bang, nggak mungkin. Ya udah nanti aja saya ceritain, pokoknya ada hal-hal yang nggak biasa saya gituin. Ini saya baru kelar makan, mobil juga mati-mati mulu, terus stok makanan saya habis, makanya saya turun ke jalan nyari makan. Ada yang aneh gimana mas? Udah ntar aja saya ceritain semuanya kalau udah sampai rumah. Itu jalan biasa-biasa aja bang. Udah kelar makan jalan lagi, kelar teleponan, itu biasa aja. Sampai ketemu orang di jalan raya, ada yang teriakin saya. Katanya saya bawa mobil ugal-ugalan, sedangkan di situ ugal-ugalan aja enggak. Saya nanya teman saya, lu ngeliat gue bawa mobil lurus-lurus aja kan? Lurus. Lah itu kok orang marah-marah bang, apa yang ngata-ngatain anjing lah apa semua disumpahin ke saya, gak satu orang yang ngomong. Ada berapa motor lewat, sama mobil lewat ngatain semua, bisa bawa mobil nggak, bisa ini nggak. Nah akhirnya saya berhenti lagi nyetir. Lu capek kali gantian nyetir. Nah, pas gantian nyetir itu nggak tahu dia tukang ojek, nggak tahu emang orang lagi nunggu di pinggir jalan lah motor. Mas bawa mobilnya dari ujung tadi saya lihat kenapa belok-belok begini, sampai yang belakang nggak dikasih jalan, yang dari arah lawanannya juga mau jalan takut. Emang begitu saya lihat ini orang langsung pada sini ngeliatin saya pas turun, apalagi ketahuan banget tukeran nyetir. Nah terus sama teman saya langsung bilang, dia bawa mobilnya lurus aja pak, nggak yang belok-belok macam-macam, enggak, lurus aja stabil bawa mobilnya. Ngantuk kali mas, mata masnya udah ngantuk banget itu berat. Dia masih ngobrol kok mas saya di mobil katanya. Kata nama saya, aman nggak ngantuk, ini mau tukeran juga karena diteriakin orang, bukan karena dia ngantuk atau gimana. Tuh teman saya masih ngebela saya. Ya udah mas hati-hati aja di jalan. Ya udah saya lanjutin lagi, saya duduk di situ jadi penumpangnya dia yang nyetir. Terus panjang dia bawa mobil juga sama kejadiannya masih begitu aja bang. Hampir sama. Hampir sama, sampai diteriakin orang, sampai diberhentiin polisi di lampu merah daerah Simpang 5 kalau nggak salah. Dia lagi-lagi ditanyain bisa bawa mobil nggak, sampai kita suruh push up bang. Karena penglihatan orang-orang itu bawa mobil ugal-ugalan. Ingat banget saya suruh push up tuh ya karena kita ngakuin salah aja lah daripada repot. Ya udah akhirnya suruh push up dulu, baru saya jelasin ini di belakang ada isinya pak, saya gituin. Ada isinya, bukan saya kosong atau dia ugal-ugalan. Dari tadi jalan juga banyak orang yang neriakin saya, tapi saya sama teman saya ngerasa nih jalanan lurus. Saya bawa mobil juga lurus-lurus aja, ngantuk enggak apa enggak, malah perut kita kenyang namanya habis makan. Udah itu polisi tetap kekeh ini itu. Sampai kalau nggak percaya buka aja belakang ada isinya kok pak, saya nggak bawa kosong, saya nggak bawa aneh-aneh, nggak bawa macam-macam. Surat jalan nama dia dilihat semua, bener ada sih, kata dia ini mah udah kelewatan jalan, ngapain sejauh ini. Nah itu aneh lagi bang. Maksudnya gimana nih? Katanya udah kelewat jauh kata polisinya. Kalau ke alamat yang lihat dari surat jalan, emang saya ngeliat mapnya kayak putar balik lagi ke sana. Jadi sepanjang saya diteriakin orang yang ugal-ugalan itu jalan udah kelewatan jauh. Oke. Karena polisinya enggak, karena ngeliat surat jalannya sama alamatnya langsung. Nah terus saya bilang, ini kamu yang deket SD itu turun ke kiri. Berarti kan kalau dari kita tadi ke kanan. Nah pas banget itu yang kata SD yang pas kita tukeran mobil tuh, yang ada orang nanya, yang naik berhenti di pinggir jalan di atas motor. Berarti udah jauh banget ini kelihatan, sampai 1,5 jam bang lewat. Dan selama itu dimaki-maki orang mulu di jalan. Kalau kita mah enggaknya 1,5 jam, paling enggak cuma berapa menit sih domel-domelin orang doang tuh di jalan. Nah begitu habis dikasih tahu polisi ini, di polisi di sini, baru nggak sama teman saya. Dan keluarganya pun nelponin lagi, karena itu udah mau sore, udah hampir sore, 2:30. Iya. Itu perjalanan paling lama, saya juga ngeliat jam begini. Saya sampai nanya, Pak emang sekarang jam berapa pak kalau boleh ngeliat? Ini 2:30 mau asar. Saya jalan dari malam pak, nggak nyampe saya gituin. Mau saya bantuin gak, mau saya ini? Ya kalau nggak ngerepotin, bantuin nggak apa-apa pak, temenin lah sampai ke alamat ini. Ini keluarga juga udah nelponin, kalau mau bapak bantuin ngomong. Karena saya ngomong capek pak dari tadi saya gituin. Keluarganya nggak percaya, dari rumah sakit juga nelponin mulu. Bantuin ngomong pak, jadi HP saya kasih aja nih ke polisinya.
Jadi polisi itu bantuin saya jelasin ke keluarganya. Oke. Jadi akhirnya udah deal semua, teleponan kelar. Ya udah Mas, ayo saya temenin. Masnya mau yang di belakang apa di depan saya? Saya bilang Bapak di depan aja deh. Saya ngikutin dari belakang. Itu juga jalan gak kenceng bang. Dari abis saya diberhenti itu akhirnya putar balik. Itu jalan gak kenceng. Udah pikiran teman saya udah kita gak usah kenceng-kenceng lah. Yang penting nyampe di pinggiran aja. Gue udah capek begini, lu juga udah capek kan? Iya. Itu bisa misah bang sama polisinya. Polisinya kencang juga. Paling 50 bang. Sama-sama nggak kencang. Sama gak kenceng. Jadi misalnya kita kayak makin dijauhin. Dijauhin itu dalam artian itu saya dapat telepon lagi dari keluarganya. Saya angkat. Itu penglihatan saya sama teman saya, polisinya masih di depan karena dia sama-sama bawa mobil. Penglihatan saya, nih keluarganya nelpon lagi ada apa ya? Nah teman saya teriak, papa berhenti dulu. Nah itu polisi ngacir. Sepenglihatan teman saya itu polisi masih ngacir aja. Teman saya minggir. Saya ngangkat telepon. Kenapa Pak? Ada apa? Lah Masnya di mana Mas? Ini polisi yang ngawal Mas udah nyampe alamat saya. Emang surat jalannya di bawah dia satu polisinya. Tapi nggak ada yang keterangan, cuma keterangan alamat, nama keluarga sama nomor keluarga dan alamat rumah sakit. Nah ini udah aneh nih. Sekarang jalan bareng bang. Tapi dia nyampe tempat tujuannya saya masih di jalan gak jelas. Dan sempat masih ngelihat juga kan? Itu teman saya masih ngelihat mobilnya masih bener-bener dempetan. Begitu kalah cuma hitungan berapa detik kita melipir buat ngangkat telepon sama ngelihat map, itu polisi penglihatannya udah hilang. Saya juga ngelihat tuh udah jauh banget itu dan begitu ngangkat telepon kaget polisinya udah di rumah. Yang ngomong sendiri langsung polisinya. Mas nyasar di mana lagi kata dia. Saya nggak tahu Pak ini pokoknya kalau ke kiri jalannya ngepres banget kanan kiri sawah. Kalau ke kanan itu kayak ada gudang lah saya gituin. Gak tahu itu ada jalan apa enggak. Kata polisinya, Mas ada-ada aja sih Mas. Perasaan udah saya ikutin, saya pelan. Dia juga ngeliatnya sama Pak. Mobil saya kelihatan di spion dia masih ada bang. Spion tengah nih? Spion tengah kanan kiri dia ngeliat. Dia ngomong sendiri teleponan sama saya. Kalau saya telepon saya loudspeaker. Gak tahu kalau yang di sana. Saya juga ngeliat mobil Mas juga tadi masih di belakang mobil saya. Sampai saya berhenti pun saya kira Mas parkir dulu. Saya nggak ada Pak, justru sama saya ngeliat mobil Bapak di depan. Nah saya melipir sebentar mobil Bapak nggak ada. Pikir saya Bapak ngebut, tapi saya masih ngeliat itu mobil warna coklat udah rada jauh. Akhirnya situ sama-sama ini, nah akhirnya kita dijemput, kirim Sherlock, akhirnya dijemput tuh bang rame-rame. Polisinya ada, jadi polisi sama keluarganya naik mobil polisi itu jadi satu. Karena kan mobil polisi emang yang bak. Jadi rame-rame ngejemput kita. Udah kita nungguin di situ. Dan kejadian anehnya lagi, ini mobil samping-sampingan tapi dia nggak ngelihat bang. Kalau mobil kita di situ, bener-bener di depan gudang kosong. Itu keadaan samping-sampingan. Dia kayak polisinya ya turun, keluarganya turun sama nelpon. Kita ngelihat dia, tapi dia katanya nggak ngelihat kita. Dia nelpon, ini saya udah di titiknya. Kamu pada di mana? Saya nggak ngelihat ada mobil kamu, saya nggak ngelihat keberadaan kamu. Kamu di mana? Saya juga bingung mau jawab, tapi kita ngelihat dia nih, kita panggil nggak kedengaran, di telepon juga kata dia suaranya putus-putus, udah bingung dong. Kalian depan-depanan tapi nggak ngelihat. Saya sama teman saya udah matiin aja lah teleponnya, ayo nyebrang. Tapi kan kalau kata orang-orang kan mayat nggak boleh tinggal sendirian. Lu ngalah di sini, gue yang nyebrang. Apa mau lu yang nyebrang, gue yang ngalah. Akhirnya dia nggak berani jagain di mobil sendirian. Ya udah, akhirnya dia yang nyebrang, saya nungguin mobil. Oke. Nah begitu dia nyebrang, itu penglihatan dia jalanan sepi, nggak ada yang lewat sama sekali. Nggak tahu begitu dia nyebrang itu baru kelihatan di tengah-tengah jalan dari keluarganya, itu dia mau keserempet motor katanya. Tapi berasa dia nggak ada motor yang lewat. Temen lo nih? Iya. Sampai akhirnya ditarik, diinin, sampai yang motor menyerempet dia malah marah-marah. Nah habis itu teman saya langsung, lah bapak dari tadi dipanggil-panggil nggak ini, di telepon katanya putus. Lah kita mobil di depan, nggak tahu itu ada hal apa ya, kayak ditutupin. Yeah. Udah teman saya nyamperin, diceritain sama teman saya. Nah saya yang di keluar mobil, emang kaca saya buka, itu saya sama dengar ada yang nangis di dalam mobil. Itu kayak suara liris sama bilangnya ada omongan, jangan bawa saya ke rumah, saya malu. Itu suara cewek, tapi suara ceweknya kayak kita teleponan tapi jauh banget suaranya.
Itu dan suaranya itu nggak terulang sekali bang, sampai 5 kali masih kedengaran di kuping. Akhirnya saya juga lama-lama udah takut, ya saya manggil orang-orang di situ. Saya terutama manggil teman saya, suruh bawalah sini ayo. Akhirnya pada tuh nyamperin saya. Polisinya mah tetap di situ sama 3 orang. Nah keluarganya sama teman saya ke mobil nih nyamperin ke ambulan. Akhirnya mas udah yang sabar ya, yang kuat ya, dikit lagi nyampe kok, paling nggak nyampe setengah jam kata dia. Berarti kita nungguin di sini lama, itu udah hampir mau maghrib lagi bang dijemputnya. Udah keadaan jam 5 lebih. Ini udah perjalanan paling ini dah, saya sampai bilang sama keluarganya, saya udah nyerah banget ini. Gak tau yang jemput saya suaminya dia. Teman saya nyeplos macem-macem. Ini meninggal aneh sih, konyol ya. Dia nggak tahu nih kalau suaminya. Emang konyol kenapa mas? Ya itu nanya terus nih satu cowok nih. Ya pokoknya aneh lah tuh, lihat aja surat jalan, saya udah capek ngomong, saya udah capek jelasin dari tadi orang pada nanya-nanya mulu, nggak ngerti posisi kita, nggak ngerti keadaan kita, nanya terus. Akhirnya ya udah dikasih tuh sama teman saya, langsung bang nangis itu cowok yang tadinya nanya-nanya mulu, kita kan nggak tahu kalau itu suaminya. Iya. Nah terus ada yang deketin dia, kenapa nangis, begini kelakuannya ternyata di sana. Pantes selama ini ngirim ke kampung kok gede-gede mulu duitnya, katanya di sana kerja sebagai pembantu atau ART, tapi kok ngirim ke kampung 10 juta, 15 juta, 5 juta paling kecil katanya. Sampai di rumah di kampung itu tadinya jelek, sampai udah lumayan bagus karena dia udah 1 tahunan lah merantau katanya. Itu yang saya dengar obrolan dia berdua nih. Ya terus maunya gimana? Ya udahlah yang penting nyampe dulu ke rumah, kasihan supirnya sama mobilnya. Ya udah akhirnya suaminya sama 3 orang ini masuk ke belakang karena nggak saya kasih depan. Takutnya kenapa-napa, udahlah belakang aja sih, di depan sama teman saya berdua udah siap ya udah. Itu mobil polisi juga masih ngawal, sekarang gantian. Dia yang di belakang saya jalan duluan karena kan di mobil juga ada yang ngarahin, jadi kaca tengah saya buka sedikit biar bisa ngobrol. Itu ketika udah dikit lagi nyampe rumahnya gangguan lagi bang, udah tinggal 5 menit. Udah tinggal 5 menit, jadi jalannya emang rada naik. Udah gitu rumahnya nyerong rada ke kiri. Itu mobil mati sama sekali, nggak mau hidup. Mobil mati. Kalau mobil diesel mesin mati kan rem langsung ngunci bang. Iya. Diinjak nggak bisa, berat. Akhirnya saya rem tangan. Nah untung teman saya refleks langsung keluar ngambil batu ganjel. Kalau nggak itu udah lewat lagi, melorot mobil. Bahasanya ya kalau melorot nggak ada orang sih nggak apa-apa. Kalau ada orang kan habis tempuan lagi kita rame-rame. Iya. Akhirnya udah diskusi, ya udah nggak apa-apa mas, turunin sini aja. Nah suaminya nggak pakai banyak omong, keluar tuh. Nah saya tahu suaminya pas ada apa namanya yang di mobil itu ngomong, itu siapa pak? Kok tiba-tiba langsung keluar mobil buru-buru sambil nangis? Itu suaminya mas. Nah itu yang saya ngomong itu ternyata kakak dari ibunya, itu suaminya mas. Dia taunya selama ini kerjanya ya udah ART, pembantu. Tapi emang dia sempat curiga kok ngirim duit banyak banget. Terus udah gitu gayanya langsung berubah dari yang tadinya mungkin jelek apa gimana sekarang jadi cakep. Nah nggak tahu kan kelakuannya begini di sana. Sampai meninggal pun dalam keadaan begini. Itu suami sama anaknya udah nggak mau ngurusin. Jadi anaknya di bawah suaminya ninggalin itu mobil bang. Sampai sama ibunya yang cewek dikejar-kejar udah nggak peduli. Mungkin dia udah malu apa kabur apa gimana lah. Udah dia lihat tuh emang ibu, jadi ibunya ngejar suaminya ini mungkin ya biar maafin apa gimana kesalahan semuanya. Udah tapi dia nggak pedulin, udah jauh aja ninggalin semuanya karena emang saya ngeliat dia turun ke bawah karena itu jalan satu-satunya cuma naik sama turun. Nah dia jalan yang turun jalan kaki. Habis itu saya diskusi lagi ini mau gimana pak, udah mau malam, saya juga udah capek, mobil juga mati nggak bisa diapa-apain. Ya udah mas paling dibopong rame-rame. Ini kan pakai peti, bopong ke atas emang kuat berapa orang saya gituin. Ini petinya aja berat banget. Ya udah mas kita kan orang banyak. Nah yang polisi itu manggil orang buat bantuin semua nih. Itu mobil ditarik sama mobil polisi aja nggak kuat bang. Akhirnya udah diskusi itu ya udah. Akhirnya rame-rame dibopong. Itu 10 orang yang bawa 10 orang. Jadi peti udah keluar mobil setengah. Itu berat banget rasanya bang. Itu 10 orang nggak kuat, jadi di dalam 4 buat dorong begini, di luar udah ada yang megangin 5, nggak kuat bang. Jadi cuma keluar setengah, nggak banyak, itu udah nggak kuat. Udah pada nyerah, udah pada ngos-ngosan, udah berat. Ya udah terus gimana solusinya lagi? Dia nanya ke saya, ya mau nggak mau ambil dari dalam.
nggak usah pakai peti. Kalau dari dalam kan lebih enteng ngeliat. Ini kan posturnya juga kecil, namanya peti kan juga ada bautnya dia. Ya udah saya bukain dulu bautnya, paling ambil rame-rame, saya gituin. Ya udah kalau sepakatannya deal begitu, ya udah akhirnya saya buka tuh kuncian petinya udah kebuka. Nah ini ya emang yang mungkin keluarganya aja lah, kalau saya kan nggak ini, saya cuma aja nih ngambilnya begini ya biar sopan sama ini. Itu juga tetap nggak kuat bang. 3 Jenazahnya orang doang nih, padahal yang jenazahnya diambil ya? doang iya. Jadi 3 orang diri di samping mau ngambil begini itu udah pada nggak kuat. Oke. Sampai polisinya aja tuh sampai ngeliatnya ya sempat nyeplos sih, saya kedengeran kok ada yang begini banget. Dia juga baru pertama itu dampingin begitu, katanya kok ada yang begini banget, azabnya berasa banget. Akhirnya diskusi lagi ya, mungkin dia manggil tokoh setempat gitu yang emang ngerti agama, datang dipanggilin terus datang ya, akhirnya dibuka semua, baru warga situ pada tahu akhirnya. Jadi dia ini nggak mau pulang ke rumah dengan keadaan begini. Dia tuh malu. Makanya kenapa sepanjang jalan ngegangguin. Jadi maunya dia seandainya meninggal ya udah nguburnya di sana dan keluarganya nggak ada yang tahu. Tapi kan dari pihak rumah sakit dan pihak yang berhubungan sama dia mungkin yang menjalin sama dia minta dianterin semua ke rumah. Ya kita sebagai supir kan ya cuma nganterin, saya gituin. Saya udah cuma nganterin tapi yang di jalan diganggu banget ya. Saya udah nggak kuat, saya gituin, kata mungkin ustadz atau gimana ya. Ya udah mas, yang penting banyak-banyak sabar aja. Ya udah di sini berdoa aja yuk bareng-bareng. Begitu sama ustadznya didoain rame-rame, terus petinya dielus, saya nggak tahu lah petinya dielus pakai apa sama dia, sama ngambil tuh yang 3 tadi tuh dari depan kaca mobil saya, sama dia dibacain, abis itu ditaruh di badan, jadi ditaruh di atas badannya ini. Keluarganya suruh ngambil baru bisa keambil bang. Keangkat. Itu saya nggak tahu itu maksudnya di dalam benda itu ada apanya kok sampai bisa segitu kuatnya dari yang dikasih di jalan itu. Baru bisa keangkat. Nah itu diangkat pelan-pelan. Nah ustadznya masih di situ. Ya, akhirnya kita ngobrol karena teman saya masih penasaran. Teman saya ngikutlah ke jenazah itu, bopong bareng. Kalau saya di situ berempat sama polisinya, ustadz sama saya penasaran nih. Itu benda apa sih Tat? Kok kayaknya ini banget, mujarab banget. Itu benda-benda yang dikasih kamu di jalan itu juga dari makhluk yang nggak kelihatan. Dalam arti nggak kelihatan itu sejenisnya dia sama, cuma kamu ya enggahnya itu manusia biasa. Nah tapi ini yang ngasih pertama itu dia bawa truk loh. Sekarang dia bawa truk, emang kamu tahu itu truk asli apa bukan? Kamu tahu dia di dunia nyata apa bukan? Kan dunia itu katanya dibagi 2 dalam dunia ini. Saya juga di situ udah bingung lagi tuh, karena ya penglihatan saya semua itu real. Ya napak ke tanah ya saya lihat dia pada napak, ngobrol kayak orang biasa. Jadi emang ya mungkin dari bangsanya dia, makanya dia bisa merubah semuanya jadi enteng lagi semua. Nah sudah dijelasin itu ya kita berempat ya, jadi ya udahlah, mungkin yang namanya udah jalannya apa gimana ya doain aja lah Tat, yang terbaik. Yaudah terus saya masuk dalam, naik aja semua. Terus mobil saya gimana, ini kira-kira bisa hidup apa enggak? Kayaknya kalau mobil emang udah mati mas, pasrah dia udah sampai sini. Terus saya pulang gimana? Ya paling telepon aja tempat kerjaannya, minta gimana solusinya, udah, karena dari saya udah nggak bisa bantu apa-apa. Karena emang dia katanya hawanya udah gede banget di mobil dan bakal nunggu mobil itu katanya. Jadi penunggu mobil itu. Penunggu mobil. Karena dia katanya betah nyaman di situ di ambulan saya. Si Ustadz itu ngomong karena rohnya dia nggak bakal kemana-mana dan di mobil itu terus. Makanya ya saya juga bingung. Berarti sampai saya pulang ini bakal ngikut. Ini obrolan saya sepanjang sampai naik ke rumahnya dia. Ya terus ini gimana? Ya makanya kamu minta solusi dari kerjaan kamu gimana? Asal saya bilang kalau dia cuma mau nungguin, mau ngikut, seenggaknya mau bantuin, saya nggak apa-apa. Cuma kalau mau ngeganggu, ya saya takut. Karena nyawa saya cuma satu. Kalau kenapa-napa di jalan, siapa yang mau nanggung? Saya gituin. Nah dia ngomong lagi, insya Allah katanya dia nggak ganggu karena emang niat kamu berdua kesini baik, cuma emang dari dirinya dia yang nggak mau pulang karena ada sesuatu hal ini. Nah orang tuanya tuh ibunya belum tahu kenapa lakinya pergi, anak pergi, dianya meninggal dalam keadaan apa tuh nggak tahu. Begitu ibunya nyamperin saya pas lagi ngobrol sama Ustadz, baru saya kasih tahu semuanya, dan itu berdasarkan datanya, itu bukan saya asal ngomong kayak teman saya. Dia nanya, ini anak saya sebenarnya kenapa mas, kok tiba-tiba suaminya pergi, terus habis itu bawa anaknya, terus semuanya jadi kayak kacau, ini tuh tetangga jadi kayak pada ngomongin.
Saya bilang, Bu, nih maaf. Nih Ibu bisa baca nggak? Kalau bisa baca lebih baik dibaca sendiri aja. Tak kalau dari mulut orang kelihatannya kasar. Kasarnya, saya baca udah nggak begitu nih, saya bacain. Habis itu sama Ustadznya, sabar ya Bu. Ini mungkin emang ujian dari anak Ibu atau keluarga Ibu. Saya bilang, ini matinya meninggal lah, sedang berhubungan intim. Nah dia nggak ngerti hubungan intim itu apa. Ya saya bilang aja, lagi berduaan lah. Lagi kayak hubungan suami istri, baru dia paham, langsung nangis Mas, sampai pengen pingsan itu. Karena ya itu, kayak bilang kan, saya minta maaf langsung, kan tadi saya bilang, lebih baik dibaca sendiri daripada denger dari mulut orang. Nah ya udah Mas, Masnya juga nggak salah kok, dia keadaan udah nyender, udah duduk di tanah itu Bang. Ya mungkin anak saya yang begini pantas suaminya pergi, mungkin udah nggak mau apa nggak ridho apa gimana, cuma ya saya cuma minta maafnya dari dia kalau ini ada salah namanya. Udah mau dikubur, dan itu langsung dikubur malam itu juga. Itu keadaan nguburnya tuh kalau nggak salah jam 10-an. 10 malam. 10 malam. Jadi yang ikut ya masih teman saya itu yang penasaran banget. Dia nanya, lu mau ikut ngubur nggak? Katanya kuburannya nggak jauh, dekat di atas. Dia juga di Wopong doang, dia juga nggak pakai petilu kan masih di mobil. Ya udah gue paling bersih mobil aja. Lu aja sono kalau mau ikut ngikut, kalau ada apa-apa kita cerita aja, gue bagian ceritanya aja begitu. Nah itu dia sepanjang jalan, ya yang namanya orang kampung kan masih polos Bang ya, katanya itu sepanjang jalan berat abot bahasa begitu. Nah teman saya nanya, apanya yang abot Mas? Berat banget ini, sampai yang itu apa ganti-gantian mulu Bang. Yang gotong dari rumah sampai kuburan ganti-gantian terus. Sampai teman saya juga sempat ngerasain itu nggak 1 menit aja nggak kuat saking beratnya. Itu katanya 1 menit aja nggak kuat kata dia. Akhirnya sampai semua orang nyobain itu Bang, yang nganter, yang penasaran, yang mungkin yang nganter, yang penasaran itu nyobain semua, nggak ada yang kuat sampai 5 menit katanya. Jadi sepanjang dari rumah sampai kuburan itu udah ganti-ganti orang terus. Dan sampai kuburannya lagi, ya itu yang saya dengar dari dia, yang kisah di film ternyata ada itu. Mayatnya mau dimasukin kuburannya, itu udah jatuh sendiri. Padahal kerandanya baru cuma mau didudukin di tanah, itu udah kebuka sendiri, jatuh ke lubangnya sendiri. Itu teman saya cerita sampai ya, emang dia kalau cerita emang kadang nggak dibuat-buat, nggak di ini. Itu jatuh sendiri. Sampai orang yang mau nuruninnya aja, baru mau turun itu mayat udah jatuh duluan. Jadi di situ pada kaget. Dan ketika jatuh mau dibenerin posisinya itu udah nggak bisa katanya. Itu teman saya ngeliat kan, emang katanya dia paling depan. Dia ngeliat semua makanya bisa cerita ke saya begitu, dia paling depan katanya. Itu udah aneh banget. Udah habis itu tanahnya juga pada jatuh sendiri. Orang nguruk sendiri. Saya nggak tahu, jadi belum kan harusnya kalau orang meninggal itu kan ada papannya lagi, kalau nggak ada penutupnya biar dia nggak langsung ke tanah. Itu katanya ke tanah pelan-pelan udah jatuh sendiri, udah longsor sendiri. Itu dia emang ngomong real katanya. Dan dia ngomong itu tetangganya juga masih pada ngomongin. Maksudnya ada kejadian begini, dan katanya baru itu. Di kampung itu emang baru itu ada yang kayak gitu banget. Setelah adalah katanya dulu rentenir juga yang begitu. Katanya ini baru ada lagi begini, baru ngeliat juga orang situ. Jadi teman saya nih ngomong dan yang lainnya juga pada ngomong begini, cuma mungkin ceritanya beda-beda. Gitu udah nguruk sendiri, udah. Jadi orang itu nggak butuh effort katanya buat nutupin tanahnya. Dan tanahnya itu jadi kuburan itu kalau kata temennya biasanya kuburan baru kan rada ke atas munjung begitu. Ini enggak, justru jeglong ke dalam. Akhirnya tanah udah. Jadi mau sebanyak apa dia nguruk tanah nggak bakal sampai tinggi. Jadi ada jedanya antara lubang sama tanah aslinya. Itu anehnya kata teman saya. Makanya kata dia, gue beruntung banget ngikut lu kali ini, kata dia. Ada pelajaran yang nggak bisa diambil. Iya benar. Nah udah itu saya sampai jam 2-an itu masih pada melek di situ, masih pada ngobrolin hal begitu. Sampai udah pagi, saya mau pulang tuh baru pamitan. Keadaan udah pagi, mobil juga udah dibersihin kan, kalau habis nganter kemana-mana, mobil harus bersih nih, udah saya bersihin biar nggak ada yang ngeganggu. Nah Ustadznya datang lagi pagi, yang terutama disamperin bukan keluarga tapi saya. Tet, ini gimana Tet, mobil udah dibersihin, udah di ini, tapi tetap nggak bisa hidup juga, dicek juga, ya nggak ada kerusakan, dicek.
Makanya kan tadi saya bilang Mas malam, ini tuh udah aneh. Terus dari rumah sakit Mas gimana? Ya dari rumah sakit saya sih cuma bilang ada yang ngurusin ntar dari asuransi. Terus saya pulang suruh naik bis. Biar kata Mas naik bis katanya, ini di jalan juga tetap ikut. Dianya tetap ikut katanya. Yang udah meninggal ini arwahnya tetap ngikut katanya. Ya kita sih percaya nggak percaya berdua ya. Dalam artian tetap ngikut. Ya seandainya Mas pada cuma berdua, pasti orang yang lain ternyata bertiga. Karena dia wujudnya ya udah biasa aja. Terus nggak ada penangkal apa gimana gitu Tat. Ya penangkalnya ya cuma satu, ibadah, sholat, sama jangan lupa sholawat terus panjang jalan. Saya sama teman saya ya udahlah mau gimana, namanya emang itu tujuannya kan. Terus udah nggak ada ini lagi kan, Tat, mobil gimana? Ini mobil akhirnya saya tinggal itu. Saya pulang naik bis. Jadi benar-benar dari pihak rumah sakit yang ngurus sama asuransinya itu. Dan udah itu juga masih saya yang ketemuan. Suruh bayar jasa perbaikannya, suruh bayar dereknya, emang karena katanya nggak bisa hidup sama sekali. Dan divonis mesinnya rusak. Jadi ketempuan 2 kali di situ, yang aturan kerja dapat duit jadi kerja buang duit jatuhnya. Rugi besar dong ya. Rugi besar. Dari keluarga kan kita mau minta juga nggak enak, keluarga juga begitu. Akhirnya dari keluarga cuma ngasih berapa katanya. Ya emang dia ngomong saya juga udah nggak punya apa-apa lagi karena emang bulan ini dia belum ngirim. Terus juga kan mungkin ya belum ngecek rekening apa gimana lah, namanya baru meninggal juga. Ya udahlah pikir saya, ya udahlah Bu, saya juga ikhlas lah nganterinin sampai sini juga. Mau pulang naik bis, mau ketemu bukan ini itu, ya udah yang penting saya ikhlas ngejalaninnya. Teman saya juga, ya Bu saya juga ikhlas nih nemenin dia biar kata yang tadinya nyari duit jadi buang duit, ya udah yang penting saya selamat. Udah kita pamitan pulang. Dan akhirnya Balik, ya itu sama kayak dia bilang, kita dianterin sampai jalan besar, mau naik sampai terminal, mau naik bis. Ya itu kenapa bener yang dibilangin Ustadz, ngelihatnya bertiga, jadi dipilihin bangku yang 3 baris. Nah itu saya di situ rebutan bangku tuh, antara yang deket kaca sama pinggir sini. Ya udah saya akhirnya ngambil yang deket kaca. Saya bilang udah duduk kan lu deketan aja sama gue. Berarti kan rengketan ya udah yang terakhir itu kan ya udah yang kena apesnya. Jadi sepanjang jalan itu kata temen saya dia ngerasain sininya anget terus. Kayak gimana sih kayak kita duduk tapi ada yang nyender anget terus. Bertiga ya. Iya benar-benar bertiga dan di tiketnya pun 3. Yang itu biayanya 270 dikali 3. Sampai rumah sakit satu lagi tuh nggak ditanggung. Alasannya apa kan saya cuma nanggung kamu, jadi 2 itu teman saya sama yang tiket anehnya itu nggak ditanggung, udah lenyap lagi duit. Walaupun udah ngotot kalau cuma berdua doang. Iya udah ngotot. Iya tetap aja. Itu ya 3. Karena dia pada sampai kenaikan nanya orang yang ngeliat 3 katanya cewek cakep. Sampai pengamen pun katanya ngeliat 3 dan tuh cewek katanya ngasih ke pengamen. Sampai dia bilang makasih Mbak. Dan sedangkan kita kan laki semua di bangku itu. Tapi pengamennya bilang makasih Mbak. Ya udah saya sama teman saya aneh. Udahlah mau gimana ikhlasin aja. Nah itu perjalanan sampai pulang itu begitu. Tapi ya nggak diganggu apa-apa sih, coba bahasnya kita benar-benar rugi materi aja dalam keadaan uang. Tapi itu juga ngeri banget sih. Iya makanya itu Bang. Oke Bang Rian. Ya ini mungkin udah cukup panjang juga ini. Iya Bang. Dan ini wah banyak banget nih mesti diambil pembelajaran. Iya bener Bang, banyak banget emang Bang. Ya dan kasihan juga maksudnya sama orang tua yang nggak tahu apa-apa ya. Iya orang tua, suami, keluarga yang nggak tahu apa-apa. Anaknya. Iya makanya itu Bang. Oke Bang. Oke Bang Rian, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak buat teman-teman yang nonton cerita lu pada malam kali ini? Silakan Bang. Ya lebih baik jadi manusia yang lempeng-lempeng aja lah, apabila udah nikah, udah berkeluarga ya udah jujur-jujuran lagi, selingkuh kayak gitu. Buat apa sih sekarang di dunia? Iya bener, tapi kan duit bisa merubah semuanya. Iya itu mah duit mau gimana lagi Bang? Kalau udah kejadian begitu, ngeruginnya semuanya Bang. Iya bener juga sih. Oke ada lagi? Udah Bang kayak itu aja Bang. Oke Bang Rian sekali lagi nih, terima kasih nih ya. Aman Bang. Oke mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.